Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rasifah Petani Kota. Saya mau share sedikit tentang sayuran. Ini sayuran organik yang saya tanam kemarin sudah hampir mati, terutama selada air karena kena banjir, jadi rebah semuanya. Ini dia sayurannya. Jadi saya mau share sedikit bagaimana menanam dengan organik tanpa bahan kimia sama sekali yang saya lakukan. Jadi yang pertama, selain media tanahnya itu harus ada kompos. Nah, jadi kompos mutlak harus ada. Nah, ini bikinan sendiri komposnya ya, alhamdulillah. Kompos selain kompos, pupuk organik cair. Kalau sayuran hijau begini harus dari jenis daun. Nah, ini kemarin kita bikin dari rumput, POC dari rumput. Kita lihat POC nya masih ada. Ini POC yang berumur 1 minggu. POC dari rumput, jadi rumputnya sudah mengendap, sudah siap digunakan. Setelah POC dan kompos, yang ketiga harus ada adalah JMS untuk menggemburkan tanah. JMS itu Jadam Microorganism Solution. Nah, ini kemarin baru kita kasih jadam 2 hari yang lalu. Alhamdulillah tanahnya tambah gembur. Terus yang keempat adalah untuk memberikan ketahanan pada tanaman, biosaka. Jadi biosaka ini hal baru, kira-kira baru 1 tahun yang diciptakan oleh Muhammad Ansar dari Blitar. Nah, ini kemarin kita juga sudah uji coba. Alhamdulillah ini belum pernah sama sekali saya pestisida ya, dan alhamdulillah nggak ada hama kecuali ulat ya. Ini contoh daun yang kena ulat, jadi daunnya pada bolong-bolong. Jadi untuk tanaman sayur harus tiap hari diperiksa nih, karena organik ulatnya sangat suka. Ini juga nih ulat semua, ulat. Jadi ada masalah dengan organik. Ini biosaka yang bersifat sebagai imunisasi bagi tanaman. Cara membuatnya cukup cari kira-kira 10 jenis tanaman yang ada di sekitarmu, cari yang paling sempurna gitu ya. Kalau misal daun-daun yang lebar seperti alpukat, itu bisa per helai gitu ya, ada kunyit dan sebagainya. Pokoknya kira-kira 10 jenis ya yang ada di sekitarmu, cari yang benar-benar sempurna dan berikutnya diremes-remes selama 15 menit. Nah, ini jadinya dia ciri-ciri jadi tidak berbusa. Ini tidak ada busanya. Dan ini sudah lebih dari seminggu, warnanya nggak berubah. Terus cara aplikasinya, di pagi hari disemprotkan dengan kira-kira, kalau saya pakai 3 liter air itu paling 2 tutup ini, hanya 2 tutup ini untuk 3 liter air. Tetapi karena kemarin ini terlalu encer, artinya daunnya sangat sedikit, paling 3 jenis daun. Jadi akhirnya ke uji coba saya yang kedua 4 tutup ini untuk 3 liter air. Alhamdulillah ada hasil ya. Jadi di sini jarang sekali saya temukan ada hama-hama gitu ya. Nih, kalau digoyang biasanya ada sesuatu yang terbang, ini enggak ada ya. Ini juga sedang mengenai melon dan semangka. Ini juga hasil stek sendiri, stek sungkup, cukup waktu 1 minggu tumbuh.
sudah lunas ya. Untuk pembuatan biosaka bisa nanti saya share satu video tersendiri. Ini contoh yang sudah ada. Fungsi dari JMS ya, Jada Microorganism Solution, adalah untuk memperlembut tanah. Nah ini ya, ini tanahnya ini begitu lembut, begitu kalau saya bilang ditusuk itu langsung ke bawah gitu ya, ditusuk mudah sekali. Nah ini jadi itu pengalaman saya. Fungsi JMS itu, Jada Microorganism Solution, adalah untuk membuat kesuburan tanah gitu ya, karena dia menciptakan mikoriza, jamur-jamur mikoriza akan tumbuh subur dengan JMS. Ini sudah hari kedua saya kasih JMS. Ini sangat lembut tanahnya, dan kita lihat tuh akarnya. Akar halus tumbuh. Ini ya, akar halus tuh. Jadi JMS adalah Jada Microorganism Solution. Ini diantara fungsinya ya, membantu mikroba, mikroorganisme di dalam tanah untuk membuat jamur mikoriza. Jamur mikoriza inilah yang paling penting untuk tanaman. Jamur mikoriza dia berfungsi mencari nutrisi di dalam tanah yang dia kirimkan melalui akar ke batang pohon, dan sebaliknya jamur mikoriza dia mendapat asupan air dari pohon ini sendiri. Itu cara kerja jamur mikoriza. Tanpa jamur mikoriza tanaman akan kerdil, dan kalau menurut saya mikoriza itu ciri-cirinya dia akarnya berwarna putih ya, putih bersih gitu. Artinya itu akarnya sehat. Mikorizanya banyak gitu ya. Itu menurut saya. Ini kangkung memang kurang subur ya, karena dari semai begitu tumbuh 10 hari kita tinggal pulang kampung. Jadi yang seharusnya langsung dipupuk, dirawat gitu ya, ini langsung saya tinggal pulang kampung. Jadi ini kondisinya, ini baru mau subur gitu ya, dan sudah kadaluarsa, karena memang jenis sayuran kangkung nggak lama dia hidupnya. Kalau kelamaan nanti dia akan berbunga gitu. Nah itu bukan yang kita kehendaki gitu ya. Ini nggak masalah ya, karena memang keterlambatan memupuk. Terus berikutnya ada tanaman bunga di sini. Ini saya sengaja tanam sebagai refugia, artinya tanaman yang sifatnya adalah melindungi tanaman yang kita budidayakan. Jadi ciri refugia adalah bunga yang berwarna cerah, merah, kuning, ungu dan sebagainya. Itu yang bisa menjadi refugia. Ya itu saja sharing dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.